Mana ini yang lain? Silakan open cam-nya. Waktu sudah 11.30. Ya, Atika udah masuk. Dea, Cutuan, Jilan, Akmal, oke, Said. Ini yang Ibu ingat-ingat aja nih ya. Ya, ini Ibu kasih batas waktu menit aja ya. 51 orang baru bergabung. Oh ya, agenda kita hari ini, yang pertama Ibu akan mengulang kembali materi, tapi secara cepat, karena kalian sudah 2 kali Ibu berikan LKPD, dan Ibu juga sudah mengambil nilai ulangan ya kemarin ya. Cuma Ibu tidak puas ya sama hasilnya, makanya kenapa hari ini Ibu buatkan lagi kuisis. Kuisis untuk struktur jaringan tumbuhan. Nanti coba kita bermain ya dengan kuisis. Kalau nilainya lebih bagus yang kuisis, maka Ibu ambil nilai yang kuisis ya. Untuk yang revisi itu Ibu anggap sebagai nilai pekerjaan biasa saja, karena kalian pasti sudah mengetahui dari berbagai banyak sumber ya. Dan Ibu yakin tuh rata-ratanya nilainya pada bagus-bagus ya, walaupun Ibu belum periksa. Cuma karena sudah open source, Ibu yakin pasti bagus. Kemarin kenapa Ibu batasi waktu yang cuma sebentar, 40 menit, itu memang harapannya meskipun open source, tapi kalau punya strategi jitu, maka dia bisa berhasil gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Makanya kenapa Ibu membuat lagi kuisis 10 nomor. Oke? Dan ini kali pertama Ibu menggunakan kuisis ya. Semoga saja bisa berhasil. Oke, ini sudah 65 orang. Waktu tinggal 2 menit lagi. Ini kalian sambil menunggu teman-temannya, silakan boleh kalau ada buku di samping, bisa baca-baca lagi gitu ya. Siapa tahu nilai di kuisisnya bisa sampai 100 ya. Per soal Ibu setting 1 menit. Ini sesuai permintaan kalian ya. Kemarin Ibu coba membuat pakai Kahoot, semua pada mengeluh karena jaringan, mintanya pakai kuisis. So, Ibu mencoba mengapresiasi apa yang kalian inginkan, Ibu buatkan dalam bentuk kuisis lagi untuk yang struktur jaringan tumbuhan. Jadi selesai hari ini struktur jaringan tumbuhan, hari Senin kita sudah lanjut dengan jaringan hewan ya. 72 orang. Tolong diganti dong ininya, nggak asik nih. Kelihatannya gelap. Siapa yang bisa mengganti? Oke, thank you. Ini Ibu tidak memakai aplikasi ya, pakai yang punya browser, karena kalau yang pakai aplikasi itu agak lemot ya. Oke, Ibu buka diskusi dulu. Dari yang sudah kalian kerjakan di 2 LKPD, kira-kira ada yang mau didiskusikan tidak? Maksud Ibu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama nanti ketika di ujian akhir. Iya, silakan. Siapa saja boleh berbicara ya. Lebih baik kita tahu di awal daripada nanti tahunya belakangan udah telat dan udah keburu terinput nilai. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan terkait jaringan tumbuhan menyangkut 2 LKPD yang sudah Ibu berikan? Atau semuanya merasa kedua LKPD itu sangat mudah gitu, jadi gampang gitu? No respon? Sudah bisa semua?
Coba Asy'ari, TM Asy'ari. Iya, Bu. Yang Ibu ingat di LKPD pertama, itu kan di nomor terakhir membandingkan antara biji pala sama bengkoang ya. Iya, Bu. Nah, antara kedua bentuk gambar itu, apa kira-kira yang bisa kita diskusikan, Nak? Ayo, Asy'ari. Lah kok malah diam? Paling tidak apa yang terbersit dalam pikiranmu ketika Ibu meminta membandingkan antara bengkoang dan pala? Kita lihat dari yang paling luar dulu. Siapa yang bisa membantu Asy'ari? Silakan. Akan Ibu catat namanya. Ini kok kelas 2 ini banyak yang ini ya, kurang responsif gitu ya. Ibu tidak tahu kenapa gitu ya, kok sangat berbeda dengan yang sebelumnya ya. Basis 1, 2, 3 itu biasanya paling heboh itu di basis 3. Dari yang sudah beberapa tahun Ibu lewati di MOSA ya, tapi kali ini tahun ini kayaknya pasif ya. Ibu tidak mengerti nih apa yang terjadi. Antara pala dan bengkuang, kalau dari luarnya itu bungkusnya itu, kalau pala itu bukan dia itu perikarpiumnya itu menjadi epikarpium dia, Bu. Jadinya dia tuh keras dan nggak tembus dari air sendiri. Kalau pala. Kalau bengkuang sendiri, Antara keduanya ada perbedaan tidak? Kita sekarang berbicara tentang struktur jaringan, Nak. Jadi kamu harus membahasnya dari sudut pandang struktur jaringan penyusun. Membandingkan keduanya itu dari struktur jaringan penyusunnya. Tadi udah betul sedikit intronya. Tapi coba lebih menggigit. Coba Atika Yumna bantuin Asy'ari. Atika? Iya, Bu. Silakan, Nak. Ini sinyalnya yang nggak bagus apa suara Ibu tidak terdengar ya? Halo? Apakah suara Ibu bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, oke. Atika masih kesulitan? Coba siapa ya? Hafizul. Hafizul nggak hadir ya karena itu ya? Olim ya? Bimbingan ya, Bu? Risat, mana Risat? Oke, siapa yang mau ngomong itu? Deal. Ya, Bu. Silakan Deal, coba bantu Asy'ari. Untuk kasus pala dengan bengkoang. Jadi kan kalau menurut saya, Bu, di pala itu kayak Asy'ari bilang tadi kan epikarpnya tuh banyak tersusun dari exokarpnya atau
yang bagian luarnya tuh. Jadi kalau kita lihat dari struktur penyusunnya. Epicarp, exocarp itu sama. Nah, Ya, Bu. epicarpium, exocarpium itu sama. Ya, Bu. Ya, jadi Oke, nah pembagian sekarang penyusunnya. penyusun dari epicarp ini kebanyakan dia dari sklerin, Bu. Dari sel sklerin. Dari Jadi apa? makanya sel sklerin, Bu. Itu yang Oke. membentuk Sel skrelin itu membentuk jaringan apa? sklerenkim. Oke, good. Itu yang Terus? menyebabkan si pala ini jadi keras gitu, Bu, bentuknya. Kemudian kalau Si sklerenkim itu kenapa? Sebentar, sklerenkim itu kenapa dia berbentuk keras dan kaku? Itu karena apa ya? karena dia terbentuk dari sel sklerin, Bu. Iya, Ibu tanya sel sklerin itu kenapa dia bentuknya kaku atau keras gitu? Kira-kira apa yang menyebabkan? Adanya lignin, Bu. Oke, adanya lignin. Penebalan dinding selnya menggunakan lignin. Ya, Bu. Oke, lanjut terus. Sedangkan kalau yang di si bengkoang ini dia kan terisinya tuh lebih banyak ke mesokarpnya atau jaringan tengahnya. Jadi dan struktur penyusunnya tuh terdiri dari sel-sel serat gitu, Bu. Makanya bengkoang ini terdiri atas banyak serat, Bu. Sel-sel serat ini apa ya? Dia dari penyokong enggak, Bu? Iya, apa namanya? Kalau tadi udah tahu namanya ada sklerenkim. So, kalau pada si bengkoang namanya apa? Kolenkim, Bu. Pintar. Itu maksud Ibu, kolenkim. Coba kalian kopek kulit bengkoang, itu elastis kan? Ya tidak? Nah, bahasanya Del berserat gitu ya. Itu maknanya dia tersusun dari kolenkim dengan penebalan dinding selnya menggunakan selulosa. Iya, Bu. Oke, bisa jelas semuanya? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Kemarin waktu mengerjakan soal ini ada seperti ini dijelaskan, Del? Kurang lebih seperti ini, Bu. Oke, good. Berarti udah bagus. Nah, sekarang beranjak ke LKPD yang kedua, yaitu tentang ini sebentar Ibu share konten aja ya. Ini udah pada screenshot layar ya. Sekarang Ibu share konten untuk kita bisa melihat LKPD-nya ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Bu, saya masih agak bingung, Bu, sama sklerenkim yang serabutnya. Soalnya saya kemarin bengkoang, saya buat sklerenkim serabut, Bu, bukan kolenkim. Karena kan kayak ada bulu-bulu kayak itu. Jadi saya buat sklerenkim serabut, Bu, yang serat. Itu saya agak bingung. Sklerenkim serabut itu karena bentuk penampakannya ketika dibelah secara membujur. Nah, itu kalau secara melintang tetap aja bentukannya bulat-bulat. Cuma penebalan dinding selnya ya. Biasanya kalau untuk yang membedakan penebalan dinding sel tipe-tipenya itu pada kolenkim. Di kolenkim itu ada 3 tipe penebalan dinding selnya. Ada yang lameler, ada yang anguler, ada yang tubuler. Kalau kalian perhatikan ya, nanti bisa cari aja. Assalamualaikum, Bu. Mic Ibu mati, Bu. Ibu. Oke, sorry ya, kok kemati ya. Gini nak, untuk membedakan sklerenkim dan kolenkim, cara mudahnya cukup dilihat tipikalnya saja. Kalau dia itu elastis, ya, lentur, terus sulit untuk dipatahkan, tidak terdengar bunyi krak,
kayak gitu, nah itu berarti itu kolenkim karena selulosa itu berserat. Tapi kalau dia itu bisa dipatahkan, mengandung unsur kayu, kemudian bentuknya kaku, itu udah pasti sklerenkim. Gitu aja cara gampangnya untuk ngebedain. Ya. Jadi yang tadi pertanyaan Daniel tetap nggak bisa dibilang sklerenkim serabut, tetap kolenkim ya, Daniel ya. Ya, Bu. Karena sama sekali tidak kaku itu kulit bengkoang itu ya, tipis malah dia ya, terkesan lebih tipis kan kulitnya. Oke ya, dan itu juga sebenarnya bukan biji ya, bengkoang itu kan isinya parenkim semua itu. Yang berisi cadangan makanan itu kan bagian dari akarnya ya. Akar dari si bengkoang. Sama seperti singkong atau ubi kayu itu juga ya. Itu kan bagian dari akar ya yang membesar dan di dalamnya kalau kita bikin kita belah penampang lintangnya itu isinya parenkim semua. Tidak ada kita temukan bekas pengangkut atau apa di situ, tidak, karena itu memang tempat untuk penimbunan atau penyimpanan cadangan makanan bagi tanaman Phacerosus erosus ya kalau nama latinnya si bengkoang. Oke, sekarang Ibu mengarah ke yang LKPD kalian kerjakan kemarin ya. Coba kita lihat bersama. Ini yang nomor 1 Ibu yakin pada bisa semua ya. Jaringan apa sajakah yang pasti ada pada setiap tumbuhan? Coba sebutin. Said. Ya, Bu. Ini sudah terlihat kan layar Ibu? Sudah, Bu. Ya, ayo Said, kerjakan nomor 1. Cepat aja, Nak. Nomor 1 jaringan yang ada pada tumbuhan tuh umumnya tuh parenkim, meristem, epidermis, pengangkut, sama penyokong. Iya, betul ya. Ada parenkim. Sebentar ya. Meristem. Ih, kok jadi kecil ya? Salah. Dengerin aja deh ya. Didengerin aja ya, betul. Parenkim, meristem, apalagi Nak? Pengangkut sama penyokong. Iya, Epidermis. pengangkut, penyokong. Ada lagi yang paling penting. Parenkim, Bu. Loh, kok parenkim? Justru Meristem. dia protek. Epidermis, Bu. Iya, itu dong yang paling penting ya, epidermis. Lalu yang berikutnya, adakah kaitan antara struktur jaringan dengan fungsinya bagi tumbuhan? Nah, ayo coba, ada nggak kaitannya antara struktur jaringan sama fungsinya? Kemarin sudah Ibu coba ini ya, sudah banyak kali Ibu sampaikan ini. Struktur jaringan sama fungsinya. Kalau kalian cerdas pasti langsung tahu. Ada, Bu. Iya, apa Nak? Contohnya kan epidermis itu kan untuk melindungi yang di bawahnya. Kalau parenkim itu, Terus? parenkim itu kan banyak fungsinya, Bu. Bisa untuk pembuatan makanan, menyimpan air, habis itu untuk menyimpan udara, habis itu juga banyak lagi, Bu. Dia bisa jadi mesofil untuk fotosintesis juga. Habis itu kalau penyokong untuk menguatkan batang tuh, Bu, yang kolenkim sama sklerenkim. Meristem untuk pertumbuhan. Ini gini, coba dipahami kaitan antara struktur jaringannya artinya apa? Kalau Ibu bilang, kalau kita berbicara struktur berarti penyusun jaringannya. Katakanlah misalnya kita punya jaringan epidermis. So, struktur jaringan epidermis itu bagaimana? Bentukan, ya bentukan jaringan epidermis itu ya rapat-rapat. Berarti ada kaitan sama fungsinya kan? Ya, Bu. Fungsinya untuk melindungi. protek. Nah, so otomatis susunannya harus rapat-rapat. Kemudian hanya satu lapis gitu ya. Paham ya? Kalau struktur epidermisnya berlapis-lapis, memang dia berfungsi untuk protek. Cuma jangan salah juga.
untuk tumbuh kembang suatu tumbuhan, dia perlu sesuatu dari luar yang dimasukkan ke dalam. Lah kalau struktur pelindungnya berlapis-lapis, bayangkan susahnya air yang akan masuk. Padahal air punya peranan yang sangat penting bagi tumbuhan. Paham sini ya? Paham, Bu. Nah, atau misalkan ketika kita membutuhkan oksigen di daun, misalnya epidermis daun itu berlapis-lapis, bagaimana bisa masuk oksigen meskipun ada stomata? Stomata kan hanya di layer utama ya, hanya di lapisan atas lah, di bawah-bawahnya kan tidak mungkin tembus gitu ya. Seberapa besar, seberapa tebal nanti sel penjaganya dan lain sebagainya. Itu makna dari nomor 2. Jadi nomor 2 ini sebenarnya pertanyaan nalar ya, pertanyaan logika. Atau ada yang bisa sebutin contoh lain nggak? Yang kemarin udah Ibu sampaikan juga tuh waktu pertemuan pertama kali ya, kalau nggak salah. Struktur jaringan sama fungsinya, coba. Mungkin kalian bisa Ibu bawa ke kasus ini, kelapa. Kelapa itu, Nak, buahnya di atas kan? Halo? Buah kelapa. Iya, Bu. Di atas Nah, semua. sekarang coba kalian bayangkan air yang ada pada buah kelapa, oke, air yang ada pada buah kelapa, bagaimana caranya bisa sampai ke situ? Kayaknya punya deh gambar kelapa di sini. Nah, ini dia. Oke, nih. Nina, ini buah kelapa nih di atas. Batangnya berapa meter itu kan? Ya tidak. Lalu ketika buahnya kita belah, ada airnya. Nah, menurut kalian nih, air ini bisa nyampe ke sini itu dari mana? Dari bawah tanah kan? Ah, pintar. Dari tanah ya, Bu. Pintar. Siapa yang bawa? Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Bukan, Jaringan pengangkut itu kan ada 2. Spesifik. Silem. Silem. Nah, sekarang kita lihat bagaimana struktur silem. Dinding selnya Lebih besar, Bu. Dinding selnya sangat tebal ya. Ini Ibu punya nih ya. Untuk silem, mana silemnya? Kita lihat. Ini dia. Oke, itu ya. Ibu slideshow. Tuh, ini silem. Oke, jadi kalian bisa bayangkan ya, seperti pipa memang beneran ya. Sedangkan ini phloem. Phloem ini lebih tipis ya, dibandingkan dengan silem. Kalau penampang membujur sama-sama pipa, karena mereka berdua sama-sama pengangkut. Bedanya tebal tipisnya saja. Kenapa si phloem ini lebih tipis? Sesuai kerjanya. Kerjanya kan meluncur. Jadi tidak melawan gravitasi ya. Meluncur, dari daun ke bawah kok. Daun udah posisi di atas, so dia meluncur saja kayak perosotan. Silem, bawa sesuatu yang dari bawah, lawan gravitasi ke atas. Bayangkan berapa tekanan yang harus dia perlukan untuk memompa air itu ke atas ya. Kalau ada listrik mah gampang. Ini tanaman, tumbuhan, tidak ada listrik sama sekali ya. Nah, bayangkan bagaimana proses yang terjadi. Ada 3 macam teori itu ya dalam sains kalau kita pelajari yang bisa memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain kalau melawan gravitasi seperti ini. Ada 3 teori. Teori itu apa saja, Nak? Ibu udah pernah sampaikan. Daya hisap daun, kapilaritas batang, sama tekan akar. Pintar. Ada daya tekan akar, daya kapilaritas, ya. Daya kapilaritas itu antar molekul air. Kalau sudah nonton video yang Ibu bagikan, kalian akan sangat paham itu ya. Bagaimana molekul-molekul air itu saling terikat antara molekulnya ya, sehingga bisa terdorong ke atas. Dan ruangnya pun juga mempengaruhi ya. Bidang si silemnya juga mempengaruhi juga ya. Kalau bidangnya terlalu besar, itu kan sulit juga ya, Nak ya. Apalagi kita tahu batang kelapa itu berapa meter gitu panjangnya gitu ya. Bayangkan perjalanan yang dia tempuh. Nah, ini yang membuat Ibu kemudian berpikir kemarin, coba anak-anak MOSA itu bikin alat ya yang mengikuti kerja pompa pada tumbuhan ini, tetapi tidak menggunakan listrik gitu. Kemarin itu yang pengen Ibu ini kan Dea. Cuma sepertinya
penelitian itu akan lama ya. Akhirnya makanya kenapa kemarin kita pakainya pompa biasa tapi listriknya menggunakan panel surya. Ini kan jadi suatu hal yang bisa kita pikirkan juga ya nak ya. Batang kelapa yang amat tinggi itu berapa minimal? 3 meter. 3 meter lebih lagi mungkin ya 5-10 meter ya. Kan ada juga kelapa yang sangat tinggi itu. Bayangkan perjalanannya itu yang begitu jauh gitu ya. Oke. Kemudian kita beralih lagi ke soalan ini. Ini paham ya? Teman-teman yang lain meskipun diam-diam, tapi Ibu minta tolong berpartisipasi ya. Karena nanti rugi sendiri kalau nggak ikutan gitu. Sebentar, mana ya? Oke, yang berikutnya. Jadi udah bisa ya yang nomor 2. Cukup banyak jaringan-jaringan seperti apa yang bisa kalian kaitkan nanti dengan fungsinya ya. Jadi melihat struktur, bentukannya seperti apa, terus kaitkan sama fungsi. Next, parenkim terdapat pada setiap organ, bahkan bagian tumbuhan. Kenapa gitu ya? Memangnya apa sih keistimewaannya parenkim gitu? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Silakan. Tadi Said sama Deal ya. Ini udah Ibu catat. Ayo, siapa yang mau? Silakan, Nak. Nah, Asyari boleh coba jawab, Bu. Boleh, Asari, silakan. Tadi seperti yang udah disinggung saya kan parenkim itu tempat organ untuk pembuatan makanan dia bisa, penyimpanan air, menangkap udara juga bisa sebagai tempat fotosintesis juga, Bu. Makanya si parenkim Iya, ini tuh bisa ada di setiap jaringan tumbuhan. Karena dia punya banyak fungsi gitu ya. Punya banyak fungsi. Asari ya. Oke, bagus jawabannya Asari. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan Asari, kenapa sih parenkim ini kok istimewa sekali ya? Ini tidak menutup kemungkinan buat Del sama Sayed untuk ikutan jawab lagi ya. Apa keistimewaannya lagi si parenkim itu? Selain dia itu ya ada di semua tempat gitu, berarti dia memang mengisi semua tempat dan dia punya fungsi yang bermacam-macam gitu ya. Apalagi coba keistimewaannya parenkim yang tidak dimiliki oleh jaringan-jaringan lain. Iya, silakan Nak. Siapa nih? Furkan, Bu. Furkan Rahmatillah, Bu. Oke, good. Silakan Furkan. Jadi saya cuma ingin menambahkan mengapa parenkim terdapat pada setiap organ dan apa keistimewaan parenkim tersebut. Jadi menurut saya jaringan parenkim itu terdapat di semua pembentuk tumbuh-tumbuhan dan kenapa ini istimewa karena jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis tumbuhan tersebut dan keistimewaan lainnya jaringan ini tidak aktif dan tidak ikut dalam melakukan pembelahan dan juga jaringan parenkim ini ikut serta dalam proses fotosintesis sehingga jaringan parenkim sangat diperlukan, Bu. Oke, bagus sekali tambahannya Furkannya. Tadi menarik, ikut serta dalam proses fotosintesis. Ya, karena parenkim palisade itu parenkim yang paling banyak mengandung kloroplas, ya. Makanya sering juga disebut parenkim yang mengandung kloroplas itu dengan istilah klorenkim. Klorenkim, parenkim yang mengandung kloroplas, ya. Dan kalian perhatikan warna di sini, warna jaringannya. Hanya parenkim sendiri yang kayak agak bercahaya gitu ya. Bisa dilihat tuh, Nak? Bisa. Bisa dilihat ya. Nah, kalau misalnya kalian amati di bawah mikroskop, memang seperti ini bentukannya. Jadi kalau kita mainkan besar kecil itu kelihatan dia berbayangnya itu ya. Paling cantik pada batang bayam. Batang bayam itu banyak itu klorenkimnya, karena batang bayam itu warnanya hijau ya, warnanya hijau. Ada juga bayam yang merah ya, itu nanti bentukannya ya merah juga nak di sininya. Pigmen klorofilnya kan beda-beda ya. Pigmen fotosintetiknya beda-beda maksud Ibu. Dan dia karena menangkap cahaya makanya bentukannya seperti ini.
paling mudah untuk menangkap cahaya ya si klorenkim ini. Bagus Furkan, Ibu rasa cukup untuk yang parenkim ya. Kemudian coba kira-kira ada yang paling penting di bagian organ ini. Yang ketika Ibu meminta kalian membedakan antara 3 jenis pelantai ya. 3 tingkatan pelantai nih. Ada lumut, paku, sama spermatopita. Bryopita, pteridopita, dan spermatopita. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari ketiganya ini, siapa sih yang bisa menjelaskan secara runut gitu? Beda antara daun lumut, daun paku, sama daun spermatopita. Silakan. Ini kalau dilihat di buku ya, kalau kita baca itu dibilang daun lumut itu daun jadul gitu ya. Tingkatannya mah paling rendah gitu. Kalau daun paku ini daun peralihan. Nah, kenapa dia disebut peralihan? Lalu daun spermatopita ini daun yang tingkat tinggi yang sudah kenapa dia disebut tingkat tinggi gitu ya? Oke, silakan. Itu Ibu sudah sedikit menstimulus. Siapa yang bisa? Saya boleh coba, Bu? Ya, siapa nih? Said, Bu. Tapi kalau salah Ibu Said. itu Boleh. lagi ya. It's okay, no problem. Silakan Said. Jadi kan ada 3 daun tuh, dari daun lumut, daun paku, daun spermatopita. Jadi kenapa itu kita bisa lihat daun lumut ini nggak ada berkas pengangkutnya, Bu, silema flownya. Pinter. Habis itu Jadi isinya apa dong? itu kayaknya parenkim semua, Bu. Pinter, betul Said. Parenkim semua. Dan coba perhatikan rata-rata lumut. Apakah ada lumut yang tinggi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Rata-rata lumut itu bagaimana hidupnya? Gimana, Bu? Pokoknya pendek, Bu. Di tanahnya Nempel kan? nempel aja. Menempel. Menempel. Lumut udah punya akar belum? Ada, tapi semu. Nggak itu. Iya, namanya apa? Rhizoid kan namanya. Rhizoid. Dia cuma punya rhizoid. Rhizoid itu sebenarnya bukan akar ya. Rhizoid itu adalah alat pelekat. Ya, Bu. Oke? Rhizoid adalah alat pelekat yang dimiliki oleh bangsa protista mirip tumbuhan, yaitu alge. Itu sama, alat pelekat juga ya. Pelekat, rhizoid, di ini juga ya, di fungi. Fungi juga sama ya, masih berupa rhizoid. Oke, makanya dia tidak memerlukan pipa yang panjang untuk mengangkut air dan unsur hara. Karena dia memang sudah strukturnya pendek, melekat saja di mana tempat lembab biasanya ya, tumbuhan lumut. Oke, bagus sekali Said. Next yang paku Said. Kalau paku kan ini udah lebih terlihat, Bu, yang mana xilem, phloem, epidermis, cuticula. Artinya dia sudah punya apa namanya, udah lebih berkembang gitu, Bu. sudah punya berkas pengangkut. Berkas pengangkutnya udah ada, Bu. Iya, karena kalau kalian tahu ada namanya paku purba, itu paku purba itu bukan cuma silotum ya. Tingginya mirip kayak pohon pinang. Nah, Ibu punya tuh dulu fotonya ya. Masih ada kayaknya di HP. Ibu waktu itu ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Itu banyak sekali dijumpai paku purba. Di hutan Gajah Mada juga ada, namanya Wanagama ya. Di Wanagama itu juga ada paku-paku purba, tingginya itu mirip kayak pohon pinang, pohon palem, dan dia memang persis kayak palem gitu ya. Tapi itu paku, tumbuhan paku. Artinya kan sudah tinggi, sudah seperti tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya fasilitas apa? Berkas pengangkut. Oke, kayak dibilang saya tadi udah ada xilem dan phloemnya. Lalu next yang spermatopita. Said. Spermatopita emang udah sangat kompleks, Bu. Udah teratur lagi. Jadi dia makanya disebut udah tingkat tinggi, Bu. Iya, Kan pinter ya. rendah. Betul.
Iya, pintar sekali Said ya. Bagus tuh, benar tuh berarti Said. Dan terlihat ya parenkimnya saja ada 2 jenis ya. Ada parenkim palisade, ada parenkim spons atau jaringan bunga karang. Kalau ini rata-rata parenkimnya 1 tipe aja ya. Tidak ada 2 tipe. Itu yang membedakan antara paku dan spermatopita nih. Ibu besarin ya. Tuh, lihat. Jenis parenkimnya kan cuma parenkim lipatan ya ini ya. Nih. Beda dengan yang pada daun spermatopit. Ini sama-sama sih punya kutikula dan dia kayaknya epidermisnya itu mirip kayak parenkimnya gitu ya. Tuh. Kalau ini kan terspesialisasi gitu ya. Ini ada kutikulanya, lalu ada epidermisnya, kemudian beranjak lagi ke dalam ini ada palisade. Bentuknya mereka berdua ini sama-sama parenkim tapi bentuknya berbeda. Ini seperti tiang, yang ini seperti bulat-bulatan gitu ya. Dan banyak sekali ruang antar sel. Artinya antar selnya itu tidak saling rapat tetapi ada jarak gitu ya. Itu namanya ruang antar sel ya yang di jaringan bunga karang. Dan ya titik-titik yang kalian lihat ini inilah plastida-plastidanya ya, kloroplas-kloroplasnya. Oke ya. Sudah sampai di sini Ibu rasa cukup ya. Kemudian kita ke jaringan sebentar saja Ibu ingatkan kembali aja gitu ya. Oke, kita mulai dari atas bahwa jaringan pada tumbuhan itu ada meristem sama jaringan dewasa. Ini kita untuk ke meristem dulu. Ada yang apikal letaknya di ujung, ada yang di samping. Nih ya, meristem lateral. Nah, kemarin baru Ibu ingat soalan tentang kaktus. Kaktus kalau dipotong lalu ditanam ditaruh di tanah bisa hidup apa enggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini kaitannya sama meristemnya loh. Batang kaktus nih, di pertanyaan itu gimana? Dipotong membujur sama dipotong melintang ya? Mana yang bisa hidup? Kok pada diam? Dipotong melintang, Bu ya? Dipotong melintang yang lebih memungkinkan untuk hidup ya. Betul sekali nih, potong melintang seperti ini ya. Kenapa nak? Alasannya ayo. Kenapa kalau dipotong melintang, si kaktus itu bisa tumbuh lagi gitu? Alasannya kenapa? Lalu kalau dipotong membujur, kok nggak tumbuh? Alasannya kenapa? Ayo, silakan. Ini kalau lihat dari gambarnya ini logikanya bisa kebangun itu. Dan kalian bisa lakukan eksperimen itu di rumah ya. Bukan? Melintang berarti bulat ya. Teng, kayak gitu. Itu supaya meristem apikal di bawahnya tuh bisa tumbuh lagi, Bu. Jadi akar. Meristem apikal. Nah, ini batang ini kaktus. Kaktus, oke? Kamu potong tengah-tengahnya. Jegeng. Dah. Lalu ditanam. Tadi udah benar jawabannya. Yang dipotong melintang itu yang bisa hidup. Dan Ibu, why? Siapa yang bisa nih? Perhatikan letak kambiumnya. Ibu udah kasih clue. Karena ada meristem lateral, Bu. Iya, karena ada meristem lateralnya di samping-samping kalau potong melintang. Kan ngikut. Iya kan? Nah, sekarang kalau dipotong membujur. Nih, potong membujur berarti dari atas ke bawah ya. Potongannya itu vertikal. Kalau potong membujur, lah kok nggak tumbuh? Kenapa? Kok nggak jawab? Ini nak, gampang sekali nih dengan gambar yang ini kata kuncinya ada di sini semua ini. Kalau dia dipotong melintang, lalu ditaruh di tanah, dia bisa tumbuh. Nih melintang nih berarti ya. Oke, karena ada meristem lateral. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau dia dipotong vertikal atau membujur, kok nggak tumbuh?
Karena kan yang Ayo. membentuk akar itu kan meristem lateral. Kenapa, Nak? Itu kan ada tuh yang dekat kursor Ibu, meristem yang akan membentuk akar lateral. Ini. No. Akar yang percabangan itu kan bisa di akar, bisa di batang, Nak. Kalau batang kan nanti jadinya ranting-ranting. Cabang-cabang batang. Kalau di akar ya percabangan akar. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau dia dipotongnya vertikal. Lihat kursor Ibu, Nina. Kalau dia dipotong melintang gini, kan si kambium atau meristem lateralnya ini kan ngikut. So, di area-area yang ada meristem ini, ketika dikenai sama tanah, sel-selnya kan akan membelah karena dapat nutrisi. Maka terbentuk jaringan baru. Oke? Nah, sekarang kalau Ibu potongnya itu membujur nih dari atas ke bawah nih, Ibu potong. Lihat kursor Ibu ya. Ibu potong gini. Set. Lalu Ibu taruh di tanah. Tumbuh nggak? Gimana ini? Halo? Ya, nggak bisa tumbuh ya, Bu? Nggak bisa tumbuh. Kenapa dia nggak bisa tumbuh? Logikanya kan kalau memang meristem lateral tuh dipotong membujur itu, dia nggak akan hidup, Bu. Soalnya kan kayak langsung terbuka gitu, Bu. Dia kan harusnya Betul. Betul sekali. Bayangin nih, kita potong kayak gini nih ya. Set, gini. Di bagian pisau yang Ibu potong ini kena nggak meristem? Kena nggak Ibu tanya? Di bagian tengah ini ada meristem nggak Ibu tanya? Ada. Nggak ada sama sekali. Ini isinya parenkim tok. Ya, Bu. Ini isinya parenkim tok ini, Nak. Jadi gimana dia mau tumbuh? Ya, Bu. Tidak ada jaringan meristemnya. Tapi kalau Ibu potongnya itu melintang, nih lihat nih Ibu potong melintang nih. Set. Kena nggak meristemnya? Kena, Bu. Kena kan? Begitu colok ke tanah, hidup dia. Oke? Nah, sampai sini ya. Jadi ada meristem apikal, ada meristem lateral, ada kambium vaskuler juga. Ini meristem lateral ini kambium vaskuler lah ya, sama aja ini sebenarnya nih Nak ya. Cuma di sini dia mungkin mau menitik beratkan bahwa kambium meristem lateral itu dia bisa membuat percabangan pada batang gitu ya. Tapi utamanya si kambium vaskuler ini atau meristem lateral ini nama lainnya ya kambium, yang dimana kerjanya itu kalau ke arah luar dia membuat sel-sel yang akhirnya nanti membentuk jaringan floem, yaitu kulit batang. Sedangkan ke arah dalam dia akan membentuk jaringan yang berisikan atau jaringan yang membentuk silem. Nih area tengah ini semua. Silem itu kan banyak parenkim juga di situ. Film itu kalau kalian pelajari lebih jauh banyak sekali itu model tipe-tipenya gitu ya. Ada parenkim kayu, ada parenkim pembuluh, ada apa lagi. Intinya parenkim semua di situ ya. Oke, begitu juga nanti yang di bagian akar bagian ujungnya ini ada meristem apikal lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan di gambar ini. Ini kalau area yang ada rambut-rambut ini berarti ada area diferensial. Makna kata diferensial, diferen itu kan turunan ya. Kalau di matematika ada juga nggak tentang diferensial? Itu kan turunan. Kenapa dia katakan ini turunan? Aslinya itu jaringan di sini. Jaringan ini kemudian terspesialisasi atau berubah bentuk menjadi cabang-cabang ini, Nak. Nah, ini artinya sudah terdiferensiasi. Jadi sudah membentuk jaringan lain lagi gitu ya. Itu namanya diferensiasi. Dari jaringan awal kemudian berkembang, berubah menjadi jaringan yang sudah terspesialisasi. Akhirnya menjadi rambut-rambut akar gitu ya. Lalu ada jaringan yang di area sini. Nah, ini namanya area pembelahan nih atau pemanjangan. Ya. Area pemanjangan berarti ini cleavage nih ya. Kemudian cleavage di sini, sorry. Area pembelahan di sini ya, di bagian ujung nih. Nah, di bagian ujung ini area pembelahan karena ini terus membelah, so ini kan jadi elongasi ya. Jadi bertambah banyak sel-sel area sini kan, makanya bertambah panjang.
karena aktivitas sel-sel yang ada di meristem apikal ini. Nah, yang ujung ini ingat, jangan kebalik. Ujung ini bukan meristem apikal. Ujung ini namanya tudung akar atau kaliptra yang berfungsi untuk melindungi si meristem apikal. Jadi meristem apikal mah aman gitu kerjanya, membelah aja gitu. Bikin aja sebanyak-banyaknya sel, kamu akan saya lindungi. Ah, ibaratnya kaliptra itu kayak helmnya gitu ya. Helmnya ujung akar gitu. So dia nembus bumi ya aman aja, nembus aja gitu. Paham ya? Oke, sekarang ini untuk kesimpulannya ya. Jaringan tumbuhan ada meristem, ada permanen. Meristem ini macam-macamnya, udah tahu ya, promeristem berarti yang bakal jadi meristem ya. Itu biasanya pasti ada di tingkatan embrio atau meristem primer juga nih, hampir sama aja sama ini ya. Oke, lalu meristem sekunder, ingat aja kalau dibilang meristem primer atau promeristem, ya itu berarti di area biji. Calon embrio pokoknya ya, calon individu baru. Nah, itu udah area meristem primer atau promeristem. Lah meristem sekunder ini mah sebenarnya di jaringan dewasa, tetapi dia punya sifat meristematik. Nah, makanya dia disebut meristem sekunder ya, kambium tadi ya. Walaupun jaringannya sudah tua, batang yang sudah tua, tapi masih terus membesar gitu ya. Dengan kerjanya ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem. Lalu meristem apikal ya ada di ujung-ujung, baik ujung batang maupun ujung akar atau ujung daun. Lalu meristem interkalar, namanya aja interkalar. Paling gampang itu di area nodus kalau pada bambu gitu ya. Atau misalnya ada tanaman-tanaman tertentu yang suka memunculkan tunas di bagian percabangan, di bagian ketiak, area ketiak, nah itu juga interkalar ya. Terletak antara jaringan meristem dewasa. Lalu sebenarnya sih meristem interkalar ini awalnya dari meristem apikal juga ya, awalnya ya. Lalu meristem lateral nih yang kambium tadi ya, sama nih meristem lateral mas sama meristem sekunder nih cuma dinamakan saja. Contoh meristem sekunder itu yo meristem lateral gitu ya, meristem interkalar, meristem apikal bisa juga. Oke? Kemudian yang permanen ini tadi kita udah ngomong nih ya, ada epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, sama gabus. Nah, gabus ini rata-rata banyak yang masih bingung. Apa sih Bu jaringan gabus? Jaringan gabus itu biasanya kita temukan pada tumbuhan atau batang yang sudah tua gitu ya. Kalau dia dilukai, itu biasanya ada jaringan pelindungnya untuk menghalangi masuknya hama tanaman atau jamur dan lain sebagainya ya. Itu di jaringan gabus, dia ke arah luar membentuk filem sama phylloderm nih. Filem sama phylloderm si jaringan gabus. Intinya dia sebagai pelindung sih jaringan gabus itu, tapi dia fungsinya rada mirip-mirip kayak bukan fungsi ya, aktivitasnya itu rada mirip-mirip kayak si kambium. Kalau kambium ke arah luar bentuk floem, ke arah dalam xilem. Kalau gabus itu kalau ibu nggak salah ke arah luar bentuk filem, ke arah dalam bentuk phylloderm. Nah ini ya jaringan gabus nih. Phylloderm dan filem. Nanti tinggal dilihat aja mana yang keluar, mana yang ke dalam ya. Oke. Lalu jaringan epidermis, ininya modifikasinya nih untuk gampangnya ya nih. Ini yang ibu bilang kalau kalian jumpai di bawah daun epidermis, bawah daun duren. Kayak gini nih. Tapi lebih cantik lagi, ini mah gambar biasa ya, gambar sketsa biasa. Kalau kalian lihat betul-betul, Masya Allah indahnya ya. Nih, trikomata namanya ya. Terus sel kresik ini yang bikin bunyi daun itu kayak bunyi kertas itu loh. Kayak gitu ya. Ini filamen. Filamen ini kayak pada tanaman apa ya? Kalau ibu dulu waktu pramuka suka makan ini buahnya itu. Isinya itu mirip kayak mirip kayak ini markisa, tapi sangat manis gitu. Apa namanya? Rambutan hutan ya. Kalian pernah nggak sih makan? Kayaknya beda zaman ya. Anak-anak sekarang nggak tahu itu ya. Bukan anak-anak si bolang, sibuk sama gadget, jadinya nggak ngerti ya. Kemudian ini duri, ini juga modifikasi dari si epidermis ya. Oke, next kita lanjut ke
Ini udah tadi ya, parenkim, kolenkim, sklerenkim ini kan jelas nih ya, perbedaan dinding sel, penebalan dinding selnya jelas sekali berbeda ya. Lalu silem dan floem. Kemudian organ, lah ini tadi yang Ibu bilang ya, Ibu ulangi, ini area kalitra, so ini area meristem apika, ini area elongasi, kemudian ini area diferensiasi. Oke, ini juga ya. Kelihatan ya, ini kalitranya, ini meristem apikal, elongasi, diferensiasi. Oke, ini jalan masuknya air ya. Kemarin kita udah bahas ya, ada endodermis kan? Nih, ini tuh endodermis tuh kalau dibuka besar. Oke, ini ada pita Kaspari juga yang mengatur laju air ya. Ini akar dikotil sama monokotil, tengok bedanya. Itu akar dikotil. Ini akar monokotil. Monokotil mah rapi gitu ya susunannya ya, berkas pengangkutnya. Kalau ini berselang-seling ya, berkas pengangkut ini sama juga sih. Ini silem, ini floem. Silem, floem, silem, floem, silem, floem gitu ya. Kalau ini juga nih. Silem, floem, silem, floem, silem, floem. Yang di samping-sampingnya itu floemnya ya. Ini batang. Batangnya nih kelihatan ya. Silem, ini floemnya kecil-kecil gitu ya. Ini pada monokotil, lihat. Tuh. Kalau yang, sorry, ini pada dikotil ya. Nah, rapih dia susunannya ya. Tapi kalau pada monokotil, batangnya nggak rapi. Bedanya di akar monokotil yang rapi, dikotilnya enggak. Nah, itu cara gampang untuk identifikasi ya. Akar dikotil itu tidak begitu rapi, susunannya radial, mirip kayak jari-jari. Nah, kalau akar monokotil itu rapi gitu berkas pengangkutnya. Tapi begitu di batang, malah kebalik. Dikotilnya yang rapi, monokotilnya malah nyebar. Nah, bisa ya bedain ya. Terus nih kelihatan sekali nih beda floem dengan silem. Dah, untuk daun dari SMP udah dapat ya anak gambar ini ya. Kutikula, epidermis, palisade, jaringan bunga karang, ini guard cell pada stomata, sel penjaga ya. Lalu ini area tempat masuk oksigen CO2 gitu ya. Udah aman, udah selesai kita materinya berarti. Nah, sekarang kita start quiz ya. Siap? Siap ya? Halo, masih ada atau udah pada tidur? Assalamualaikum, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Saya Bu ada pertanyaan. Gimana Dea? Ada pertanyaan satu, Bu. Oh ya, silakan. Kan mengingat yang punya tadi Bu, yang punya kaktus tadi Bu, saya sebenarnya agak masih bingung Bu. Kaktus tadi, oke, batang kaktus ya? Ya Bu. Kan misalnya fungsi dari meristem lateral itu kan pertumbuhan sekunder deh Bu, atau membesar. Bagaimana si ini dapat tumbuhnya gitu kalau kita lihat dari meristem lateralnya? Batang kaktusnya bisa tumbuh? Iya Bu, bagaimana batang kaktus? Tumbuh apanya nih maksudnya? Bisa jadi akar gitu ya? Iya Bu, bisa jadi tumbuhan. Pintar Dea, pintar sekali pertanyaannya Dea. Iya, karena Dea kan berpikirnya kambium itu kan fungsinya ke arah luar bentuk floem, ke arah dalam bentuk silem, iya kan? Lalu kok tiba-tiba dia bisa membentuk jaringan baru berupa akar gitu ya Dea ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, bagus sekali pertanyaannya Dea ya. Kritis berpikir. Nah, sekarang gini, kalian harus tahu dulu bahwa ada teori yang dimiliki oleh tumbuhan namanya teori totipotensi sel. Totipotensi sel, udah pernah dengar? Udah Bu. Udah. Apa itu totipotensi? Ayo, apa nak totipotensi? Udah pernah dengar tapi lupa gitu Dea ya. Totipotensi itu kemampuan sel untuk membentuk jaringan yang baru, kemampuan bukan sel ya, kemampuan tumbuhan
Ibu ulangi. Kemampuan tumbuhan atau potensi yang dimiliki oleh tumbuhan untuk membentuk individu baru. Kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan untuk membentuk individu baru lewat jaringan meristem. Ya, Bu. Nah, artinya apa? Potensi ini kemudian dikembangkan oleh para peneliti untuk membentuk kultur jaringan. Kultur jaringan itu teorinya diambil dari teori totipotensi sel. Makanya ketika orang mau mengkulturkan suatu jaringan, jaringan yang dikulturkan itu bisa membentuk individu baru. Meskipun jaringan yang diambil itu bukan dari biji. Intinya dari jaringan mana saja yang meristematik. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tahu jaringan meristematik itu tidak saja dimiliki oleh biji sebagai meristem primer. Ada juga namanya meristem sekunder. Itu pun juga bisa dimanfaatkan, Nak, untuk membentuk individu baru. Nggak usah jauh-jauh deh ya, paling gampang nih ya. Kalau ngelihat petani mau nanam ubi kayu atau singkong, bagian mananya coba diambil? Batang kan? Dea? Iya, Bu, batangnya, Bu. Apakah pernah melihat si petani itu batangnya dibelah jadi 2? Lalu dia tanam? Enggak, Bu. Enggak pernah. Bayangin, petani aja tahu ya caranya. Jadi dari situ, jadi aktivitas yang dilakukan keseharian, kemudian diamati, begitulah ilmu pengetahuan ya. Ternyata seperti itu cara kerja. Sama juga dengan nyetek, mencangkok, cangkok mangga. Kok bisa ya dari batang mangga, cabang mangga itu kita cangkok, muncul akar loh. Ya enggak? Iya, Bu. Itu dia ceritanya. Jadi yang dipakai adalah totipotensi sel. Jadi kemampuan tumbuhan membentuk individu baru dari jaringan meristem. Tidak peduli meristemnya dari mana saja. Asalkan dia jaringan meristem, diberikan nutrisi. Kalau kultur jaringan kan nutrisinya dibuatin ya, pakai medium agar. Agar-agar itu dimasak, lalu ditambahkan dengan zat atau hormon pertumbuhan, biasanya auksin yang ditambahkan. Ada takarannya, nggak sembarangan buat gitu ya. Dan kondisinya juga harus steril kalau kultur jaringan. Makanya selalu dibuatnya di laboratorium atau ruangan khusus yang memang sudah disterilkan gitu. Karena spora jamur itu cukup berbahaya ya, cukup mengganggu pada pertumbuhan kalus. Biasanya jaringan-jaringan yang mau membentuk itu kan dia pembelahan selnya terus-menerus ya. Jadi bentukannya seperti tumor. Nanti dari tumor itu baru kebentuk planlet-planlet istilahnya ya, calon-calon individu baru. Nanti tinggal tumbuh kembangnya sesuai dengan media yang ditumbuhkan gitu. Itu namanya kultur jaringan. Jadi ambil dari satu jaringan yang meristematik, ditumbuhkan atau dikulturkan, bentuk jaringan baru. Ada calon akar, calon batang, dan calon daun. Setelah sudah tumbuh, baru diaklimatisasi. Aklimatisasi itu diberikan kondisi penyesuaian ya, dari yang biasanya dimanja di ruang laboratorium, disupport nutrisinya, kemudian dibawa ke alam yang sesungguhnya. Ditanamlah di tanah, itu namanya aklimatisasi. Pada saat itu tuh kalau enggak kuat tanamannya ya mati gitu. Makanya proses aklimatisasi itu ada waktu-waktunya, kapan saat tanaman ini udah bisa ditaruh di tanah gitu. Kira-kira sudah mapan, sudah agak kuat gitu, sudah tahan banting dengan kondisi alam. Nah, baru ditaruh. Makanya kenapa kultur jaringan itu bisa mendapatkan bibit tanaman dalam jumlah ribuan, tapi dalam waktu singkat gitu. Sebentar saja siap gitu ya. 1 bulan langsung ribuan misalnya. Kan kalau pertumbuhan biasa, bayangin ribuan nggak mungkin gitu ya. Oke, kita udah bisa mulai ya. Bagus sekali pertanyaan Dea, Ibu suka. Sekarang kita akan mulai kuisis ya. Ini tolong yang bisa gimana ya caranya ya? Kayaknya ini deh ya, start a live quiz ya. Ibu baru pertama kali nyoba juga.
Ini apa ya? Kalian bermain kuisis sudah dengan apa aja nih? Maksudnya, maksud Ibu mata pelajaran apa saja gitu? Kok nggak mau ya? Klasik aja. Kita buat yang mana ya? Yang klasik aja lah ya. Continue. Ini kasih kodenya di mana ya? Oke, silakan, Nak. Bisa terlihat ya di layar? 8697. Bisa terlihat nih, Nak? Halo. Bisa, Ibu. Bisa, oke silakan. Ini mirip kayak Kahoot juga berarti ya? Bisa muncul nggak sih kalau kalian udah join? Siapa-siapa aja yang join? Muncul nanti. Muncul nama aku nggak ngelihat. Di mana munculnya, Nak? Oh, cuma angka doang nih, baru 2 orang yang bergabung. 3, oh iya muncul ya. Siva, Taki, Arik. Oke, berarti mirip kayak Kahoot ya. Faiz, Kamil, Elvira, Dea, oke. Ini Ibu masih utang ya sama Dea, Hafizul, Fayat ya. Juara Kahoot kemarin ya, 1, 2, 3 ya. Loh, kenapa ini? Masih ya. 18 orang baru. Ada kesulitan? Yang nggak bisa masuk? Ini kok baru 18 orang ya? di tempat saya udah 43 orang, Bu. Tempat saya udah 40 lebih nih, Bu. Kok di Ibu baru 18 ya? Kenapa ya? Oh, berarti jalan terus ya? Kenapa di tempat Ibu kok baru 18 ya? Ada tahu nggak? Mungkin lagi loading, Bu. Di mana kita refresh? Yang tahu di mana Ibu bisa refresh? Ini tem ini berarti ganti-ganti doang ya? Summer. Sudah berapa di tempat kalian? Tolong nak kasih tahu nak. 62, Bu. 62, Bu. Oke, kita tunggu sampai 70-an ya. Tolong kasih tahu Ibu kalau udah 70-an ya. Biar Ibu tekan start. Itu satu nomor 60 menit, 60 menit. Berarti 60 menit, 60 detik. 1 menit ya. Cuma 10 nomor, so cuma 10 menit kalian selesaikan. Udah nyampe 70, Nak? Udah, Bu. Udah sampai 70. Oke, udah sampai ya. Kita start ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kok nggak mau ditekan startnya? Oke. Itu soalnya udah kebuka kan, Nak? Halo, ini kalian lagi ngerjain soalnya? Iya, Bu. Oke, berarti dia jalan sendiri ya soalnya ya? Iya, Bu. Oke. Ibu berarti cuma ngelihat hasil akhir doang ya?
Oke, udah selesai kan, Nak? Halo? Ya, Bu. Udah selesai? Hasilnya kok nggak kelihatan nih sama Ibu? Mungkin bisa coba di-refresh mungkin, Bu. Soalnya kan di sini juga kelihatannya Coba cuma Ibu 18 refresh orang ya, yang ikut, apakah Bu. bisa balik? Ya, itulah Ibu refresh. Tapi bisa kejawab gitu soal-soalnya? Iya, Bu. Tadi jalan terus soalnya. Bisa, Bu. Oh, soalnya jalan terus. Di kalian itu kalau udah selesai keluar gitu hasil. Keluar, Bu. Oh, keluar ya. Berarti tercatat by system ya di tempat akun Ibu berarti ya. Tapi Ibu tidak bisa menayangkan tadi ya. Ini Ibu lagi refreshnya pun lama sekali ini. Berarti udah pada selesai ya, karena cuma 10 menit ya. Yang tadi yang dibilang Adel udah sampai 70 itu ngikut semua Adel. Sepertinya itu, Bu. Bu, tapi saya tadi Bu ada nih, Bu. Artinya ikut ya. Berarti kalau Ibu ngecek Jaringan saya tadi kenapa? kan tiba-tiba putus. Jadi pas jawab baru 6 soal terkeluar, Bu. Gimana, Bu? Oh gitu. Terus nggak bisa masuk gitu? Kalau masuk lagi mungkin saya harus ulang, Bu, sekali lagi. Maksudnya harus jawab sekali lagi. Oh gitu. Loh, ini TMA Asy'ari loh yang paling bagus. Tuh, 10 nilainya. Poinnya 1245. Loh, ini kenapa lagi? Masya Allah. Gak bagus ini berarti jaringan tempat Ibu ini. Tapi suara Ibu putus-putus nggak sih? Enggak, Bu. Di sini aman, Bu, di timnya. Aman ya di timnya. Lah ini udah muncul loh, Asy'ari keren sekali. Terus Atika Yumna ini kelihatan kan sama kalian? Ibu masih share screen kan? Ya, Bu. Masih, Bu. Masih kelihatan ya? Tuno, Asy'ari yang pertama, yang kedua Atika Yumna, ketiga Rahmat Hidayatullah, lalu Said Daniel. What happened Said? Lalu ini Enggak, Bu. Tadi player saya 3 silap, Bu. siapa ini yang gak ada nama? Player 3-nya nggak ada nama loh. Coba kita lihat paling bawah siapa? Arik Maulidio, emang nggak ikut ya? Ini 0 ini artinya nggak kejawab semua atau gimana sih? Nih, mulai dari Fahira. 0 ini artinya memang sama sekali tidak menjawab berarti ya? Itu kayaknya nggak ada strike. Bukan, itu 0 itu gara-gara tidak ada sinyal, nggak ikutan. bukan, Bu. Kayaknya bukan. Jadi? Nggak strike, Bu. Nggak jawab berturut-turut betul itu, Bu. Oh gitu, nggak jawab betul berturut-turut ya, makanya. Nah ini cukup banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, udah 13, 14. Oh, udah banyak sekali ini. Apa ya? Nggak bisanya di mana ya? Coba lihat ya. Ini Ibu, Taskia ini 3. 3 ini maksudnya apa sih yang warna oranye 3 ini maksudnya apa? Kuning 3 itu. Strike-nya, Bu. Jawab betul berturut-turut. Ada yang bisa jelasin ke Ibu? Jawab betul berturut-turut, Bu. Taskia, Rafika. Berturut-turut gitu, Bu. Berturut-turut melakukan kesalahan atau berturut-turut strike? Yang Betul, betul, betul. Yang betulnya Betul, 3 kali betul. berturut-turut. Oh, betulnya 3 kali berturut-turut. Oke, lalu yang warna hijau-hijau ini? Yang hijau itu yang benar, Bu. Jumlah apa betul. yang warna hijau-hijau itu? Yang benar. Yang hijau benar, Lah yang ini merah itu salah. yang Firdaus ini
itu salah nggak? Mungkin nggak? 5 itu berturutnya, Bu. Kan ada tanda api di samping angkanya. Berturut-turut. Ya, Berturut-turut benar atau berturut-turut salah? berturut-turut benar, Bu. Berturut-turut benar. Nah, ini kenapa Asari ini 10 warnanya ungu semua, artinya apa? Benar semua. Iya, Bu. Dia benar semua, Bu. Yang ungu tuh benar Iya. semua, ya, Bu. Terus tadi kan dalam tuh ada kayak power up gitu dah, Bu. Ada kekuatannya. Oh gitu. Ih, nggak Tadi seru saya pakai iya, Bu, kuisis. ada Kenapa sih kalian minta pakai kuisis? Nggak seru kuisis nih, nggak bisa rame, disetel, nggak langsung bisa disetel, melihat. Bu. Hah? Bisa disetel nggak Ya pakai Bu, kekuatan juga. seru kahut, pilih-pilih warna. Iya, lebih seru kahut, cepet-cepetan, gugup-gugupan gitu kan. Kalau kuisis mah biasa Ya Bu, aja kayak ternyata. main Uno seru, kayak main Uno, tekan-tekan, Balapan waktu juga, Bu, di warna-warni. kuisis, Bu. Nilainya sesuai dengan Kenapa, Nak? Nilainya sesuai dengan waktu. Siapa yang cepat, dia lebih banyak, Bu. Jadi dia tuh ada poin Lah dasar, kan kahut poin gitu juga. Kahut kan gitu juga, Nak. Kahut itu siapa yang jawab benar dan siapa yang paling cepat, itu nilainya poin tinggi. Tapi seru kahut. Berarti Ibu lain kali pakai kahut aja ah. Malas pakai kuisis, nggak Bu, begitu nggak rame. muncul soal. Ini Kahut Bu. nggak muncul soal nih Bu. Ini seru. Apa? Kahut kami nggak bisa lihat soal. saya singkat aja, Bu. Pakai formnya, Bu. Oh gitu. Enggak, kalau kahut, masa sih nggak bisa lihat soal? Bisa. Kemarin itu mungkin jaringan Ibu aja kali. Halo Bu, Iya? kalau sistem kahut Bu, soalnya itu di tempat Ibu, sementara jawabannya itu di tempat kami. Orang yang pakai PC atau komputer, mereka tuh bisa buka tab 2 biji, sementara yang pakai Android nggak bisa Bu. Jadi harus Oh waktu gitu. menggunakan kuisis, gitu Bu. Oh, kalau kuisis itu lebih adil gitu ya, semua kebukanya sama gitu ya. Kuisis di situ jawaban, di situ soal Bu. Sementara kalau kahut berbeda Bu. Tergantung device. Kalau Ya. kahut tergantung device gitu ya. Yang diuntungkan yang pakai laptop gitu ya. Benar Bu. Oh gitu. Berarti gini, kalau nanti kita tatap muka, kan kita punya tablet tuh di sekolah lebih dari 100. Kita pakai kahut aja, kan semuanya sama pakai tablet. Ya kan? Iya Bu, boleh Bu. Nah, oke. Ini sekarang 12.50, 10 menit lagi. 10 menit lagi itu coba kita lihat kalian kesulitan tidak dengan soalnya? Atau mudah cuma karena gugupan jadi salah gitu? Coba yang nomor 1 nih, kelihatan ya? Ini kok gambarnya mengganggu sekali ya Teams-nya ini. Bisa dihilangkan nggak sih pakai yang biasa gitu? Pakai yang default ya? Kayak yang default, Bu. Ya. Yang default ini polos ya? Oke, sip. Ya enggak juga. Default mah ya lumayan lah daripada tadi ya. Nah ini coba kita lihat nak. Pergantian nggak? Bagian yang ditunjuk dan fungsinya. Ayo apa ini? Apa jawabannya nomor 1? Film. Iya, Bu. Film. Film, Film Bu. yang mana? Film yang mana? Air dan garam. Kan air Bu. Iya, film yang berfungsi mengantarkan air dan garam. Oke. Pinter. Nah ini, yang jawab benar cuma 24. Masya Allah, padahal tadi barusan aja ini materi ini, munculnya bunga mawar di bagian ketiak. Implementasi dari mekanisme kerja meristem apa, ayo? Intercolor. Intercolor, kan barusan tadi Ibu jelaskan ya. Intercolor, bagian ketiak itu aksiler sebenarnya ya. Intercolor atau aksiler bisa juga. Apikal jelas nggak mungkin. Lateral ya udah tahu kambium. Primer itu di biji ya otomatis intercolor lah. Ini berarti nggak tahu di mana munculnya bunga pada mawar ya. Tapi di sini ada Ibu jelaskan ya, ketiak batang loh, batang. Ini berarti tidak hati-hati tadi ya. Tapi Asari keren ya sama Atika ya. Oke, lanjut nih. Daerah diferensial dan kalitra ini keterlaluan mah ini mah kalau ada yang salah ya Allah 44 kalian betul-betul ya.
Tidak mendengarkan Ibu berarti tadi, padahal 2 kali loh Ibu ulangi tadi ya nggak di area akar ini. Sengaja Ibu ulangi 2 kali itu maksudnya biar nempel ingatannya. Ayo ini apa berarti jawabannya? Ini apa nih A nih? A-nya itu diferensial. Iya, pinter. A dan D, ini kan kaliptra. C ini masih meristem apikal. B ini elongasi. A ini yang diferensial. 2 kali Ibu ulangi ya. Lanjut lagi, soal berikut yang keempat. Wih, ini banyaknya yang salah, 58 orang. Proses mencangkok. Nah, ini lagi. Tadi barusan Ibu bahas sama Del ya. Ini keterlaluan ini kok bisa salah. Kenapa? Nggak teliti membaca soal kayaknya ini ya. Ayo, apa ini jawabannya? Bu. Pinter. Jaringan kambium yang berada persis di bawah kulit batang akan mendapatkan nutrisi sehingga sel-selnya membelah dan membentuk jaringan baru berupa akar. Yang kedua salah. Kenapa? Kok meristem apikal di situ? Kan kita kalau mau mencangkok kan di area pangkal batangnya itu, pangkal percabangan ya, atau di bagian tengah-tengah percabangan lah. Jarang orang bikin cangkok di ujung percabangan. Nggak akan mungkin itu ya. Nah, ini pasti salah. Lah ini kambium gabus. Ini juga salah. Kambium gabus kan udah Ibu bilang untuk velum dan velodem. Untuk menutup jaringan luka ya. Biar tidak kena hama, kena ini juga salah. Ini kambium gabus yang persis ini benar. Jaringan kambium yang persis berada, tetapi tengok kerjanya nih salah nih, lihat. Ke arah dalam bentuk floem. Oh, kebalik. Ke arah luar bentuk silem. Kan kebalik. Berarti ini jawaban yang salah juga. Lalu next, meristem apikal. Ini lagi salah juga gitu ya. Oke, kita lihat. Iya, ini lagi 51 yang salah. Oh no, oh no, oh no. Nih lihat. Hubungan jaringan dan sel yang paling tepat. Ini dikasih stimulus gambar. Ayo ini dia apa jawabannya? Ayo dia. Iya, Bu. D, Bu. D. Sel-sel pada jaringan menentukan bentuk dan fungsi dari organ. Loh, sel-sel pada jaringan menentukan bentuk dan fungsi dari organ. Apakah suatu organ itu dibentuk dari bentukan sel-selnya? Oh tidak, Bu. Salah, Bu. Bukan. Beda, daun sama batang kan beda, ya. Beda organnya, tapi jaringannya ada yang sama. Jadi tidak mungkin pilih D. Ayo, coba Asari tadi kamu jawab apa kok benar? Saya jawab jaringan tersusun dari sel-sel yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Pinter, ini yang benar ya, dari sel-sel yang memiliki bentuk dan ukuran sama nih, tengok nih. Epidermis lah bentuknya sama semua. Lalu parenkim, yo sama semua. Kemudian masuk ke area ini nih endodermis ya sama semua. Gitu ya. Silem-silemnya juga hampir mirip. Dah. Bisa ya yang ini? Lanjut lagi. Nih, ini mantap nih, 52 benar. Apa yang dapat dijelaskan mengenai fungsi organ? Oh, pinter. Ayo, apa ini Atika? Itu C, Bu. C? Yang Fungsi- mana? Ini fungsi ya, organ fungsi tumbuhan. organ tumbuhan. Iya, pinter. Betul, ini banyak yang benar ya. Jadi yang salah-salah tinggal diingat kembali, itu mungkin karena terburu-buru ya tadi ya. Del juga mungkin tadi, nggak bisa dapat 10 juga ya. Tadi aja salah jawabnya ya. Saya nggak dapat Oke. soalnya. Iya, nggak dapat soalnya. Oke, next. Ini 45 benar, 38 salah. Hampir dekat-dekat ya. Ayo ini. Said, mana Said? Jawab, coba. Ya, Bu. Itu epidermis, Bu. Iya, jelas sekali. Apa coba kata kuncinya? Kalau saya tidak memiliki klorofil dan tanpa ruang antar sel, jadi rapat.
dan Nah, mampu ini melakukan ya. aplikasi. Iya, betul sekali. Kalau udah kata sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, udah bisa modifikasi, udah pasti itu ya. Epidermis. Oke, lah ya ini kok bisa banyak sekali salah, Masya Allah. Nah ini coba ayo, ini gara-gara pakai angka ya, jadi ribet di sendiri gitu ya. Coba ini siapa ya yang bisa ya? Furkan Rahmatillah, mana Furkan? Ya, Bu. Kamu jawab apa ayo ini? 136, Bu. Pinter, 1, 3, dan 6 ya. Berikut bagian mikroskopis daun yang mengandung kloroplas. Ya, palisade, lalu apa? Bunga karang, lalu sel penutup, guard cell ya. Guard cell itu yang ada stomatanya ya. Epidermis mah nggak ada ya. Epidermis nggak ada stomata, tapi nggak ada kloroplas. Tapi di bagian stomatanya ada. Tepatnya di bagian sel penutup atau guard cell. Sel penjaga sering dibilangnya. Sekarang lanjut nomor 9. Ini jelas sekali. Apa ini paling gampang? Ayo, salsabila. Mana salsabila? Ini 43 orang jawab benar nih. Salsabila nggak ada. Cut one. Ibu ingat cut one? Iya, Bu. Apa jawabanmu? Epidermis, Bu. Pinter. Jelas sekali ya, karena ada stoma ya. Lapisannya tipis gitu ya. Udah gitu ada trikoma juga lagi ya nih rambut-rambut ini. Udah pasti ya. Oke, good. Kemudian ini, tapi yang epidermis ini kok masih ada yang jawab salah ya? 34 orang, Masya Allah. Ini hampir imbang-imbang sih, cuma beda 10. Ini mah nggak tahu ini epidermis. Berarti nggak nonton itu tuh, yang video yang Ibu kirim tuh. Nah ini 45 benar, 35 salah. Ini juga tadi baru dibahas ya. Ada kata kaku. Ayo apa ini jawabannya? Sklerenkim, pinter. Udah deh selesai ya. Ini Ibu bisa ngambil nilainya nggak sih? Tahu nggak kalian di mana ngelihat nilainya? Hah? Ada yang tahu nggak sih? Leaderboard. Di mana? Leaderboard. Di samping question. Di samping question ya, leaderboard. Bukan, maksud Ibu untuk Ibu bisa diekspor ke Excel. Ini nggak ada. Kan cuma skor poin-poinnya. Nggak ada itu yang analisa per nomor gitu ya? Oh, nggak ada ya. Paling di form itu ya, Microsoft Form. Ini berarti cuma poin doang ya. Berarti dari sini nanti ya Ibu kasih nilainya ya. Cuma kasihan nih, tadi yang 00 berarti dihilangkan ya. Tadi perasaan ada 00, ini kok yang 00 udah nggak ada. Nah, ini ada nih. Tuh, yang 00 ini diapain dong berarti nilainya nih? Oh, gini aja berarti. Yang ada nilai ini, Ibu tambahin aja ke yang untuk ulangan kemarin ya. Tapi kasihan yang kelempar ya, kayak dia emang nggak ada sama sekali kah di sini? Nggak ada ya, Del ya? Ya udah, berarti itu resikomu ya, Del ya. Berarti nilainya ada nih Del nih. Ini ada Del kok. MDL Musadak ada nah 11. Ada kok. Soalnya ada tadi semua nih. itu jaringannya agak ini, Bu. Jadi saya jawabnya jaringan lelet ya, jadi kelewat ya. Berarti memang kalau mau mengukur keadilan bagi semua siswa, memang paling bagusnya Microsoft Form ya. Iya, pakai form enak. Enaknya pakai form. Ya, terus juga nilainya udah langsung otomatis masuk ke grade. Jadi guru nggak susah lagi menginput nilai gitu. Ya sudahlah, ini mah buat have fun aja ya. Tapi Ibu jadi tahu kan siapa yang betul-betul serius memperhatikan dan lain sebagainya ya. Oke, waktu Ibu juga udah lewat nih 1 menit. Sorry. Terima kasih sudah bergabung di kelas Ibu hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa lanjut ke WA. Sudah selesai ya jaringan tumbuhan. Minggu depan kita akan masuk ke jaringan hewan. Oke? Ibu akhiri pertemuan kita. Terima kasih banyak partisipasinya. Daniel, Asari, Deal, Atika, tadi ya. Siapa lagi? Furkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.